teman-teman semuanya. Selamat bergabung. Yuk kita buka talim ini dengan membaca basmalah bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan sekarang adalah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya, terjemahkan dengan yang merajai di hari pembalasan. Nah, di sini ada kata malik, ada kata yaum, ada kata din, ya din. Jadi 3 kata kita insyaallah. Oke, lanjut ke bawah. Nggak kenalin pesantren, Ustaz. Oh, nanti ada. Oke. Ya. Perbedaan bacaan. Nah, di sini, saudaraku ya. Di dalam surat Al-Fatihah itu nanti kita ada 2 tempat di mana berbeda, ada perbedaan tilawah, cara membacanya. Ya. Pertama di kata maliki, kemudian nanti pada ayat siratal ihdinas, nanti ada 3 tuh. Ada sin, ada zai, ada shad. Jadi kalau ada imam yang baca ihdinas siratal mustaqim itu nggak jadi masalah. Ya. Ihdinas. Jadi ringan aja ihdinas siratal mustaqim. Ya, nggak pakai shad. Atau ada yang selesai ihdinas siratal mustaqim. Nah, ada yang ketiga yaitu perbedaan membaca basmalah. Kenapa saya tidak bahas dan nanti saja insyaallah. Jadi perbedaan fi kalimat malik qiraatani, fi kalimat malik qiraatani. Dalam lafaz malik itu ada 2 qiraat, tata cara membaca. Ya. Perlu diketahui bahwa yang namanya qiraatus sab'ah itu bukan diwani, bukan jawab dan itu bukan sebenarnya, itu mah lagu. Ya. Yang namanya qiraatus sab'ah ini nih seperti Asim, ya, Kasani, ya, terus nah ini nih yang dimaksud nih mazhab-mazhabnya. Bukan lagu di dalam yang 7 itu bukan. Nah, ini namanya qiraatus sab'ah. Di dalam mazhab qiraatus sab'ah itu kalimat malik itu ada 2. Seperti pendapat Asim, wal Kasani dan seterusnya. Di sini pakai maliki. Nah, jadi biasa. Nah, jadi ini mimnya ini bisa berdiri tanpa alif tulisannya. Tapi asalnya begini nih. Asalnya begini dia. Jadi Mushaf Usmani itu kalau ada mad, ya, mad tabi'i, alif mati didahului oleh fathah, itu seringkali begini nih. Seringkali begini, dia tidak ditulis alifnya. Ya. Kalau di dalam ilmu sharaf itu isim fa'il. Isim fa'ilnya itu nggak nampak alifnya. Jadi asalnya begini ya. Jadi tetap bacanya maliki panjang. Maliki bareng maliki yaumiddin. Jangan yau ya. Jangan yau. Middin. Ayo. Ayo. Maliki yaumiddin. Nah, dal itu kayak orang Madura. Rada di ujung beda. Din, maliki yaumiddin. Din. Ya, oke. Ulangi bareng. Ayo. Maliki yaumiddin. Nah, oke. Masya Allah. Barakallah. Terus yang lain, ya,
dari ahli qiraat wa qara al-baqun minal qura al-asyara, ya, dan yang lain dari 10 mazhab imam qiraat. Nah, gitu ya. Bahkan di sini bukan 7, ada 10. Kita kadang-kadang wawasan kurang, nggak apa-apa. Jadi wa qara al-baqun. Nah, saya ulangi. Di sini qara Asim wal Kasani wa Yaqub wa Khalaf. Ya, wa Khalaf itu ulama-ulama terdahulu. Ada qiraat Asim, Kasani, Yaqub, dan ulama-ulama terdahulu, ya, itu mengatakan bil alif maddan. Alifnya ditampakkan sebagai mad tabi'i. Nah, gitu ya, bil alif maddan. Jadi ada alifnya sebagai mad. Mad itu baca panjang. Nah, gitu. Jadi bacanya maliki. Ayo, bareng. Maliki. Maliki. Ki. Maliki. Maliki. Ki. Maliki. Ki. Ki. Maliki. Ya. Oke, maliki. Oke. Nah, yang kedua waqara al-baqun minal qura al-asyara, dan yang lain dari ahli qiraat yang 10, ya. Di sini bigoiri alif, ditulisnya tanpa alif, kemudian kosron. Kosron itu dipendekkan bacanya. Jadi di sini nih, ya, tidak ada alif, di mim ini tidak ada alif, tidak ditulis fathah berdiri, biasa, miring. Gitu. Maka dibacanya kosron itu pendek. Coba dengarkan. Maliki, ayo. Maliki. Ayo bareng. Maliki. 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 Pendek. Maliki. Maliki. Nah, yang di atas Maliki. Ayo. Maliki. Ya, kira-kira gini ya, kalau kita aplikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya gitu kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau pendapat yang pertama, Maliki, gitu kan? Panjang ya. Ayo, Maliki. Ayo. Maliki. Ya. Maliki. Kalau yang kedua, Maliki. Ayo. Maliki. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumid. Nah, gitu ya. Maliki pendek. Oke? Ngerti ya, paham ya? Nah, itu cara membaca. Jadi nanti kalau ada di Saudi Arabia, ini imamnya kok pendek bacanya malikinya gitu. Memang ada dua pendapat. Terusin. Nah, secara harfiah, nah kata Malik nih ya. Secara maliki atau maliki, secara harfiah, ya, kalau dilihat dari secara etimologi, kalau secara harfiah, secara etimologi, bahwa kata malik atau maliki, ya, ini asalnya saya perinci hurufnya mim, lam, dan kaf, ya. Mim, lam, dan kaf. Masdarnya ini milkun. Nih sini nih. Ya, kasro mim, milkun. Ayo. Milkun. Kalau milkun itu artinya kepemilikan, milik. Gitu ya. Ayo ulangi, milkun. Bareng, milkun. Nah, milkun itu dikasrohkan mimnya. Kasroh mimnya, ya, artinya kalau dikasrohkan mimnya milkun itu artinya milik, kepunyaan. Jadi maliki, Allah yang memiliki, ya, Allah yang memiliki hari itu. Allah yang punya otoritas kepemilikannya
pada hari kiamat yaumiddin itu milik Allah. Kalau milkun ya. Kalau yang kedua mulkun, ayo. Mulkun. Ulangi, mulkun. Mulkun. Mimnya dhammah. Jadi dhammah mim. Mulkun. Ya, dhammah mim. Ini kalau mulkun artinya kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Jadi kalau makna maliki yaumiddin yang kedua berarti Allah yang merajai. Jadi Allah yang merajai. Tapi kalau makna yang pertama Allah yang memiliki otoritas. Begitu. Coba lihat yang itu, yang maliki di atas tuh, blok atas. Ya, bukan atas lagi. Ya, maliki yaumiddin. Coba di sini diterjemahkan yang merajai di hari pembalasan. Berarti ada yang kurang nih terjemahnya. Allah itu bukan hanya raja di hari pembalasan, dia pemilik alam itu, alam hari kiamat itu. Oke, lanjut ke bab 4. Oke, terus ya. Nah, jadi kandungan maknanya daripada Malik itu Allah sebagai pemilik, Allah sebagai raja. Nah, di sini saudara-saudaraku ya, ini coba lihat. Ini nama gedungnya ini Tarikh. Ke atasan dikit. Ya, Tarikh Al-Hadarah Ar-Rumaniyah. Ini dalam sejarah Romawi, ya, dalam sejarah kebudayaan Romawi, mereka bikin gedungnya kayak begini nih, gitu. Ini karena kita kan lagi berbicara kerajaan yang paling bagus waktu zaman Rasul itu ada kerajaan Romawi dan Persia. Coba ke atas gedungnya. Ya, nah ini Istana Merah. Istana Merah yang sekarang sudah beralih tangan. Dulu milik kita. Sekarang udah kalah nih. Ini Istana Merah ini dulu dimiliki oleh kerajaan Utsmani di Turki. Ya, terus ke atas. Nah, ini Masya Allah. Ini sama cuma latar belakang catnya aja di ini. Dilihat dari dimensi lain. Ya. Terus keempat. Nah, kita lagi berbicara tentang kerajaan. Jadi Maliki Yaumiddin itu adalah hari kiamat. Allah sebagai pemilik dan Allah sebagai raja. Nah, nanti akan ada ini akan dibacakan sebagai raja dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, i'rab itu jabatan kalimat dari kata Malik tadi ya. Dari kata Malik. Ini yang kita bicarakan adalah jabatan kalimat kata Malik. Ya. Jabatan kata Malik itu sebagai sifat atau kata keterangan dari lafaz Allah. Allahnya hi. Alhamdulillahi rabbil alhamdulillahi. Maka di sini Maliki sama dengan Rabbi. Ya, Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ini dia. Ini sifat semua. Jadi alhamdulillah. Nah, Rabb ini sifat, Ar-Rahman sifat, Ar-Rahim sifat, Rabb ya Malik juga sifat dari kata Allah ini. Maka semua Rabbi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Maliki. Jadi 4 kata ini sifat dari Allah. Ya. Dari lafaz sama jabatan kalimatnya sama dengan kata Rabb, kata Rahman, kata Rahim pada ayat pertama dan kedua. Jadi Maliki jabatan kalimatnya sama persis dengan Rabb.
boleh dikatakan sebagai, ya, keterangan sebagai, ya. Jadi kalau kita terjemahkan, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, Rob, nah jabatannya sebagai Tuhan semua alam. Nah, Ar-Rahman sifatnya, Ar-Rahman maha kasih sayang di dunia, Ar-Rahim maha kasih sayang di akhirat, Maliki sebagai raja dan pemilik pada hari kiamat, alam mahsyar dan lain-lain. Nanti bisa ditanya lagi kalau ini. Ya, lanjut. Oke. Al-yaum, yaumiddin, yaum. Nah, yaum ini, yaum di sini kalau secara istilah kita di dunia, zamanun miqdaruhu min tulu'i syamsi ila gurubiha. Sebuah masa, ya, adalah sebuah masa yang ukurannya dimulai dari terbit matahari hingga tenggelam. Itu hari. Ya. Tapi kalau orang Arab, kalau disebut yaum itu adalah dia nahar walail. Jadi 24 jam. Gitu. Jadi yaum ini orang Arab kalau bilang yaum itu dia ukurannya adalah terbit matahari pertama, ya, mazhab pertama, terbit matahari dan tenggelam sampai tenggelam. Tapi kata orang Arab kalau satu hari itu adalah udah kumpulan siang dan malam. Cuma orang Arab tuh nggak mau siang dulu. Saya tanya, banyak nggak bayi yang lahir pada malam hari? Banyak. Banyak nggak? Banyak. Kira-kira yang meninggal banyakan yang siang atau banyakan yang malam? Yang siang. Hah? Siang. Banyakan yang malam, Pak. Banyakan siang. Banyakan siang. Enggak, sekarang gini. Banyak nggak yang meninggalnya pada malam hari? Banyak. Jadi kalau di dalam kalender Islam, ini nanti kita islamisasi Pak ya kehidupan kita, Pak. Mohon maaf di sini banyak Bapak dan Ibu guru ya. Mohon maaf Pak ya. Kita pakai kalender di jahiliyah. Ya. Kita pakai kalender jahiliyah. Yaitu ukuran tanggal, bergantinya tanggal jam berapa, Pak? Jam 00 ya? Jam 00, jam 12 malam. 12. Iya, jam 12 malam. Kira-kira matahari posisinya ada di mana? Kalau jam 00. Ada di bawah kita, Pak. Enggak rasional. Enggak rasional. Jadi kalau di dalam kalender kita itu mulai ganti tanggal, nih sekarang masih tanggal 26 nih. Kalau menurut Islam udah tanggal 27. Iya, maghrib, Pak. Maghrib. Jadi kalau kita mah jam 00 itu posisi matahari belum tutup hari. Jadi yang ini yang rasional tuh posisi matahari tutup itu ada tenggelam, maghrib. Gitu. Nah, kita pakai jam 00. Terus umur bulan itu nggak rasional dengan ini nih. Dengan pangkal jari telunjuk nongol 31. Bukan berdasarkan peredaran matahari. Halo, assalamualaikum Pak Guru. Pak Bapak Ibu Guru. Ini jahiliyah ini penemuan ini. Ujung pangkal ini, pangkal telunjuk nongol 31, ngelepot. Ya Allah. Kalau Islam itu berdasarkan derajatnya. Udah muncul atau belum? Oke. Ya, nih yaum itu lah hari satu hari. Terus nah,
Di bawah. 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 Ya. Terus. Ya. Nah, Bapak-bapak, Masya Allah. Ya. Ini keterangannya nih. Berapa lama hari saat itu hari kiamat? Keterangannya Pak, ada dua. Dalam surat As-Sajadah ayat 5 tuh ya. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Dalam satu hari yang kata kita 24 jam, yang ukurannya sama dengan 1000 tahun. Jadi saudara-saudaraku, di hari kiamat, padang mahsyar itu, di padang mahsyar itu difirmankan, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari ini, ya, hari padang mahsyar, mataharinya dirubah, ya. Mataharinya dirubah oleh Allah, bumi dirubah. Tubaddalul ardu ghairul ardi. Buminya bukan yang bumi yang ini. Buminya bumi seng, aspal, apalagi tuh. Yang responsibel kepada daya panas. Terus wasamawat, langitnya bukan langit yang ini. Jadi bumi yang dibesarkan, yang dirubah materialnya, langit yang dibesarkan, ya. Mataharinya bukan matahari yang ini. Katanya di dalam hari kiamat tuh keterangannya matahari itu cuma 6 meter dari ubun-ubun kita. Betapa besarnya matahari itu cuma 6 meter dari ubun-ubun kita. Di bumi sana nggak ada yang bisa tumbuh apapun karena panasnya. Hanya orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah saja yang bisa merasakan dingin. Gitu. Nah, lamanya itu sama dengan 1000 tahun. Satu versi. Kalau dalam surat Al-Qiyamah itu, Masya Allah, Ma'arij, ta'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, 500.000 tahun. Khamsina alf, 50.000 tahun. Khamsina. Hah? Satu hari. Di padang mahsyar. Jadi lamaan mana di dunia dengan di padang mahsyar? Halo, lamaan mana? Padang mahsyar, Ustaz. Padang mahsyar. Terus lamaan mana di dunia dengan di kuburan? Taman kuburan. Kok orang ngoyo banget dan mencari dunia ya? Coba bayangkan ya, bayangkan 24 jam dibagi 1000 tahun. Kira-kira kalau 1000 tahun kan kalau 1000 tahun kan berarti kali 360 kali 24 jam. Jadi 24 jam di dunia itu dibagi 1000 kali 360 kali 24 jam. Bayangkan coba. 15 menit kali di sana. Dihitungnya. Wallahu alam nih apa 1 menit atau berapa nih? Subhanallah. Itu versi yang 1000 ya, Sar? Itu yang 1000. Kalau bagaimana kalau 50.000 tahun? Subhanallah. Di sini Maliki Yaumiddin nih. Ayat yang kita bacakan. Ayo ikut saya. Surat As-Sajadah nanti ayat 5 ya. Lengkapnya ya. Dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun fi yaumin kana, ayo, Fi yaumin kana miqdaruhu
miqdaruhu alfasanatim alfasanati mimma mimma ta'uddun. ta'uddu Dalam satu hari yang ukuran lamanya sama dengan 1000 tahun. Seperti hari di dunia, kali hari di dunia. Masya Allah. Jadi hitungannya artinya satu hari sama dengan 1000 tahun. Astagfirullahaladzim. Ngotot-ngotot ya. Membela dunia dengan menjilat, dengan munafik, dengan apa. Membela yang barangkali cuma ya ada 15 menit. nggak tahu itu ada berapa. 15 menit dibanding dengan akhirat. Kalau masuk neraka itu Pak, saya dapat keterangan ini sampaikan kepada sahabat kita, andai tolan kita, kepada keluarga kita. Masuk neraka itu nggak pernah, kalau manajemen ilahiyah itu tidak ada yang pendek masanya. Kamu masuk neraka 5 miliar tahun kali 1000 tahun. Ayo. Itu biasa itu. Itu biasa itu. Kalau 5 miliar tahun kali 1000, bayangin. 1 triliun ya. Astagfirullah. Oke. Nah, nanti surat Al-Ma'arij nanti dikirim ya di HP Bapak-bapak insyaallah. Lanjut. Jadi hitungan harinya. Yaumiddin. Nah, sekarang tafsir Yaumiddin. Yaum tadi itu ya. Jadi yaum di sini bukan yaum 24 jam sekarang berarti. Minimal 1000 tahun. Nah, saya mau kelakar nih. Jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu luar biasa ya. Di akhirat itu nanti kita akan bacakan sifat ahli surga. Ahli surga. Jadi surga itu 100 tingkat. Perbedaan satu tingkat dengan tingkat yang lainnya itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Langit dan bumi kata orang ilmuwan itu jaraknya 30.000 sekian ya. Kali kecepatan cahaya. Apa? Kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya berapa? Allahu Akbar. 300 juta. Berapa, Pak? Berapa? 300 300 juta tahun. tahun. Apa kilometer? Ya, tahun 300 juta. Tahun. Allahu Akbar. 300 juta tahun. Itu perbedaan satu ini. Berarti kalau ibu-ibu tingkatan surganya yang ke-50, kaliin aja. Amin dong. Amin. Masya Allah. Ya. Luas berarti ya, Ustaz. Nah gini, bukan hanya luas, tingginya luar biasa. Gitu. Nah, surga itu 100 tingkatan, melebarnya setiap satu floor, satu lantai, itu ada ribuan kapling surga. Satu kapling surga untuk satu orang itu sama dengan luas langit dan bumi. Jangan nyasar di akhirat ya. Mau nanya sama siapa? Mau nanya sama siapa nyasar di akhirat? Jadi satu lantai itu melebarnya itu ada ribuan kapling. Satu kapling rumah saya tinggi cuma 6 kali 12. Rumah Mas Imam berapa? 3 kali 10. petakan. Ini seluas, Masya Allah, luar biasa. Oke, nah kita mudah-mudahan minimal dapat tingkatan yang ke-50 ya, Insya Allah, amin. 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 Amin, ya Rabbal Alamin, Insya Allah. Oke, nah itu yaumnya, harinya itu hari di akhirat nih. Din. Nah, di sini keterangannya ini dulu, ke bawah dulu. Ininya. Paling bawah yang catatan itu. Terus. Nah. Terus nah ini dia.
yauma idzin, yauma idzi. Nah, yauma idzin ya. Yauma idzin di sini coba Bapak lihat ada yauma idzi yuwaffihimullahu dinahum al-haq. Din di sini kan? Apa kata din ini terjemahnya apa? Pada hari itu baca Mas Imam. Di hari itu Ah, Allah akan memberi ah, mereka balasan yang setimpal ah, menurut semestinya. ah. Din itu balasan kan? Jadi yaumiddin itu apa artinya? Di pembalasan. Hari pembalasan. Nah, kata din. Oke, cari lagi. Atas lagi. Terus itu tuh yaumahum. Yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allah minhum syai'un. Nah, limanil mulkul yaum. Kan maliki yaumiddin tuh nanti tuh. Ininya harinya dulu. Silakan terjemahkan. Yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur, iya, tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. ya. Lalu Allah berfirman, Hmm. milik siapakah kerajaan pada hari ini? Ya, oke. Lagi ke bawah atau ke atas cari lagi ayatnya. Terus. Nah, ini. Al-mulku yauma idza. Al-mulku. Jadi ya hari ini hari kiamat ini. Ya. Hari ini. Nah. Jadi din, kata din ini pembalasan. Yaum hari kiamat. Nah, di sini ada ini apa di atas atau di atas lagi atau di bawah? Bentar. Nah, di sini dinahum itu pembalasan. Yaum pada hari ini hari kiamat Allah memberikan balasan mereka. Allah memberikan mereka balasan yang sesungguhnya. Ya. Lagi? Ada lagi? Terus asyara lagi bukan nah itu yaumaddin, nah gitu. Apa artinya? Pada Dan yang sangat kuinginkan Ah. akan mengampuni kesalahanku Ah. pada hari kiamat. nah pada hari kiamat, pada hari pembalasan hari kiamat. Jadi itu makna ad-din di dalam Al-Qur'an. Yuk kita lihat mana yang dimaksud. Tafsir ya, tafsir yaumuddin. Yaumiddin. Ini saya copy paste langsung ya dari keterangan-keterangan tafsir ini. Yang terkumpul adalah yaumiddin itu yaumul ba'si ya, wal hisab wal jaza. Pada hari itu adalah hari kebangkitan. Jadi kita dibangkitkan tuh. Saudara-saudaraku, Masya Allah saya baca fenomena pas hari H hari kiamat. Jadi pas hari H hari kiamat itu hari Jumat. Keterangannya adalah Rasulullah adalah orang yang pertama kali dibangkitkan. Rasulullah itu orang yang pertama kali dibangkitkan oleh malaikat Jibril langsung, bukan pasukan yang lain, bukan malaikat yang lain. Nah, hari apa kira-kira Rasulullah dibangkitkan? Hari Jumat kiamatnya. Rasulullah ditanya tentang hari Senin puasa. Ya Rasul, kenapa engkau puasa hari Senin? Jawabannya, hari kelahiranku, hari kematianku, dan hari kebangkitanku. Jadi hari kiamatnya hari Jumat, Rasulullah adalah orang yang pertama kali dibangkitkan. Itu Rasulullah itu hari Senin. Bumi digoncang itu. Kuburan Rasulullah juga acak-acakan.
Bagaimana kuburan kita ya? Lalu kita nih daftarnya hari apa? Hari keberapa dibangkitkan ini? Jadi hari kiamat itu saudaraku, itu menuju padang mahsyar itu, waduh subhanallah, lama itu perjalanannya. Dibangkitkannya juga itu ada daftarnya. Orang yang pertama kali dibangkitkan oleh malaikat Jibril langsung adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kuburannya udah acak-acakan. Kota Mekah Madinah udah nggak kelihatan. Kata keterangan, saya dengan susah payah mencari titik kota Madinah. Nasar terus katanya. Sayanya tuh Jibril. Oh, Jibril. Saya dengan susah payah mencari titik kota Madinah. Dunia udah terhampar semua. Sama, nggak ada daratan, nggak ada, terhampar sama warnanya. Lalu saya membaca peta dunia udah acak-acakan ini. Udah nggak kelihatan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri. Oh, ini Madinah. Setelah tahu Madinah, saya dengan susah payah mencari makamnya Rasulullah. Mencari makam Rasulullah dengan susah payah. Pas, oh ini Allah kasih tahu cirinya. Oh sini, kali itu saudara-saudaraku, saya tadabur dengan Sirah Nabawiyah ini dan sekaligus saya sedikit tertawa. Jadi Rasulullah itu tidur. Jadi dibangunkan oleh Jibril. Ya Muhammad, kum ya Habibi, kum. Pas dia bangun, dia ngucek-ngucek mata gini dari debunya. Ya Jibril, emang ini hari apa? Ya Jibril, emang ini hari apa? Katanya. Ini hari kiamat. Jadi Rasulullah nggak merasa tuh. Kuburannya ada acak-acak, Madinah juga hancur, Mekah hancur. Rasulullah nggak terasa dia. Dia tidur di tempat. Goyangnya kayak apa? Tapi Rasulullah tidur. Pas dibangunkan, ya Muhammad, ya Habibi, ya Rasulullah, kum. Dia ngecek-ngecek mata, beneran tidur. Emang ini hari apa? Hari kiamat. Yang pertama kali ditanya, di mana umatku? Tenang, umatmu sudah saya pisahkan, sono, katanya, dibariskan. Bagaimana umatku? Itu Rasulullah, saya gembira campur bertanya nih, ya. Saya gembira campur bertanya. Nah, jadi dia bilang, umatmu umat terbaik, padahal korupsornya banyak, yang ngeyelnya banyak, orang munafiknya banyak, yang menjilat banyak, tapi umat terbaik. Berarti umat dulu itu parah kali ya. Umatmu umat terbaik. Oke. Wal hisab wal jaza. Ini kumpulannya nih, ya, kumpulannya. Yaumul qiyamah. Terus al jaza wal hisab, ya. Lihat surat As-Saffat nanti ya. As-Saffat. Terus Yaumuddin di dalam Mu'jam kalimat Quran, lihat ini yang muncul ini 3 nih. Hari kiamat ini Yaumuddin ini cuma 4 yang muncul. Al-ba'su wal hisabu wal jaza wal qiyamah. Jadi hari kiamat, hari dibangkitkan, hari hisab, hari pembalasan. Dan ini areanya adalah kuburan, bumi kita, kuburan, ya, dan di bumi kita waktu itu hari kiamat masih banyak orang yang hidup, tapi kafir semua. Jadi bumi kuburan, terus dibangkitkan ini kuburan, ininya nih, hisab dan jaza ini di padang mahsyar. Dari kuburan menuju padang mahsyar, subhanallah, lamanya luar biasa digiring, prosesnya lama. Ini nanti di padang mahsyar itu Allah berfirman di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ada keterangan tadinya Allah mau melama-lamakan di padang mahsyar, dilamain sekali, bukan 1000 tahun lagi, mungkin kali berapa gitu, kali jutaan atau berapa, mau dilamain. Tapi karena ada syafaatul uzma, syafaat yang agung dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah memilih hari kiamat itu 1 hari atau setengah hari.
1 hari berapa? 1000 tahun. Kalau setengah hari 500 tahun. Subhanallah. Subhanallah. Kata Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, ya, ini sama dengan usia saya di dunia. Kata Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, ya, kata mereka ini sama dengan usia saya di dunia. Kalau kata Nabi Ibrahim, hampir sedikit lebih dari usia saya, 800 tahun. Kalau kata kita, berapa? 1000 dibagi 70. 13 kali. Masya Allah, 13 atau berapa? 13 ya, hampir 13 ya. Iya, 13 kali dari usia kita. Oke, maknanya gimana nih kira-kira? Allah itu sebagai, ya, kan itu kan jabatan kalimatnya sebagai kan. Allah itu sebagai pemilik dan raja di hari itu bukan hari ini yang 1000 tahun. Pembalasan itu di padang mahsyar. Nanti dari sini outputnya ke surga atau neraka. Ayo ikuti saya. Khafidatur surat Al-Waqiah. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Ayo khafidatur rafi'ah. Tolong tampilkan Pak Mas Imam. Ulangi ya, bahwa di padang mahsyar itu nanti outputnya khafidah. Khafidah itu dijerumuskan ke lembah yang sangat dalam. Sab'una dzira'an fasluku. 70 hasta dilelepin ke neraka. Api semua. Gitu ya. Khafidah. Ada yang dijerumuskan ke bawah. Ya, ada. Jadi khafidah artinya apa? Dijerumuskan ke bawah. Nah, rafi'ah diangkat. Berapa tadi tingginya? 3 hasta. Bukan, ke atas surga. Enggak, bagaimana tingkatan surga kita? Surga kan ada 100. Kali kecepatan cahaya. Bukan kali langit dan jarak antara langit dan bumi. Gitu. Nah, jadi kalau diangkat itu luar biasa tingginya. Jadi orang di padang mahsyar ini nanti perpisahannya luar biasa. Kalau orang neraka terjerumus ke lembah yang sangat dalam, kalau masuk surga diangkat setinggi-tingginya. Bukan jarak langit dan bumi lagi bedanya. Jutaan kali jarak langit dan bumi. Subhanallah. Nah, itu khafidatur rafi'ah. Nah, di sini Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kita akan dimi'rajkan setinggi Sidratul Muntaha. Kok nggak ada yang amin ya? Amin. Nanti kalau kita masuk surga, kita akan dimi'rajkan setinggi Sidratul Muntaha. Amin. Nah, apa sebabnya kalau di dalam surat An-Najm itu jarak antara Sidratul Muntaha dengan surga Mawa sejajar. Jadi kalau kita pengen mi'raj seperti Rasulullah ke Sidratul Muntaha, berarti kita harus gimana, Bu? Harus dapat
surga mawa. Oh, surga mawa. Ya, Bawah. harus dapat surga mawa. Mawa. Ya. Ayo, ikuti saya. Bagaimana syaratnya? Ammal ladzina, ikuti. Amaladzina Amanu Aman. wa amilus salihati wa amilus solihati falahum Falahum jannatul jannatul wa. ma'wa. wa Adapun adapun orang-orang beriman orang-orang beriman dan beramal soleh, Dan beramal soleh, maka baginya maka baginya surga ma'wa. surga ma'wa. Amin. Nah, berarti amin. Kalau sekarang kita mi'rajnya hanya sholat, nanti di surga insya Allah kita mi'raj beneran setinggi Sidratul Muntaha. amin Syaratnya apa tadi? beda beramal Beriman dan Amal. beramal soleh. beramal soleh Ibu-ibu, bapak-bapak udah iman amal soleh semua nih, udah dapat semua nih. Amin. Amin. Ya Rabbal. Alam. Jadi berapa syaratnya? Dua. 2, 3 Dua. Bu. 3 Bu. Sama sholat. beriman beramal soleh Bukan sholat. Iman. Bu. Sholat. Enggak, bukan sholat. Iman, terus beramal soleh amal soleh Amal dan mati. soleh. Mati dong. Kalau nggak mati masalahnya nggak bisa masuk surga. Jadi iman, terus Iman. amal soleh, Dan amal soleh. Jadi jangan dan takut sama mati. mati Jangan takut kalau nggak mati nggak bisa masuk surga masalahnya. jadi buru-buru aja duluan Saya mah mintanya Jumat besok Yang mulai belakangan. khotbah. Amin. Saya mah mintanya Jumat besok asal dijamin masuk surga aja gitu. Ya Bu ya, saya besok meninggal ya Bu ya. Ustaz. Mau Pak Ustaz saya juga. Lagi ngaji. Meninggalnya lagi ngaji. Ah, Oke. Jadi posisinya ada yang dijerumuskan ke bawah ke neraka, ada yang diangkat setinggi-tingginya. Nah, ini surga mau ini rendah Bu kalau ukuran surga. Sidratul Muntaha itu rendah. Firdaus aja deh Firdaus Firdaus. Ibu, yang paling tinggi Firdaus. Saya mau. Oh, Ibu Iza dapat. Dapat. Amin. Akhir surat ini Al-Kahfi. Akhir surat. Ibu Ikuti. Firdaus Ikuti. Dapat nggak kita surat apa namanya surga Firdaus? Ikuti. Insyaallah. Innalladzina innalladzina amanu amanu ya wa amilus salihati wa amilus solihati kanat lahum Kanat lahum jannatul firdausi firdausi nuzula. nuzula. Innalladzina Innal amanu aman wa amilus salihati wa amilus solihati kanat lahum kanat lahum jannatul firdausi firdausi nuzula. nuzula. Ibu baca dari 107 ya sampai akhir surat Al-Kahfi ya nanti. 110. Dan 110 akhir. Ini 107. Ya, 108 107. Jadi sesungguhnya sesungguhnya orang-orang Orang-orang yang beriman yang memberi dan beramal soleh, dan beramal soleh, maka baginya maka baginya surga Firdaus. surga Firdaus. Dapat nggak? Insyaallah dapat. Dapat.
Iya. Amin. Amin, amin, amin. Nah, sekarang tinggal tingkatkan saja iman dan amal solehnya. Kalau iman dan amal solehnya hanya bisa melebihi timbangan dari keburukannya, itu dapat surga ma'wah. Ya, dan surga yang lainnya. Tapi kalau ditingkatkan terus, insya Allah dapat surga Firdaus. Tinggal itu aja. Jadi syaratnya sama, 3 juga. Syaratnya iman, amal soleh, dan mati. Iya. Cuma tingkatkan iman dan amal solehnya. Kalau misalnya infaknya bapak-bapak biasanya 5.000, tambahin 6.000 ke apa berat, tambahin. Ya, tingkatkan imannya, tingkatkan. Kalau biasanya sholatnya sering lambat, nah di awal waktu gitu. Tambah amal-amal sunnahnya, zikirnya. Kalau biasanya malam Jumat baca surat Yasin doang, sekarang mah surat Al-Kahfi. Gitu. Oke. Bapak dan Ibu, yuk kita tadaburi ayat yang terakhir dari materi kita. Tafsiran daripada yaumiddin, ya, yaumiddin, ya.